Penerapan asas-asas pelayanan publik pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Apa itu pelayanan publik? Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Lalu, apa saja asas-asas pelayanan publik? Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan pada yang pertama, kepentingan umum, yang kedua, kepastian hukum, yang ketiga, kesamaan hak, yang keempat, keseimbangan hak dan kewajiban, yang kelima, keprofesionalan, yang keenam, partisipatif, yang ketujuh, persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif, yang kedelapan, keterbukaan, kesembilan, akuntabilitas, kesepuluh, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, kesebelas, ketepatan waktu, dan yang terakhir adalah kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Asas yang pertama yaitu asas kepentingan umum. Pelayanan publik yang berasaskan kepentingan umum menginginkan bahwa penyelenggara dalam memberikan pelayanan harus mendahulukan kepentingan orang banyak dengan tidak mensyaratkan beban tertentu. Adapun penerapan asas kepentingan umum dalam pelayanan publik di satuan pendidikan ialah pendidik lebih mengutamakan kepentingan peserta didiknya, yaitu untuk mendapatkan pembelajaran. Pembelajaran di sini baik pada saat pembelajaran tatap muka ataupun pembelajaran jarak jauh. Asas yang kedua yaitu asas kepastian hukum. Pelayanan publik yang berasaskan kepastian hukum menginginkan bahwa penyelenggara dalam memberikan layanan harus berlandaskan hukum perundang-undangan yang berlaku. Adapun penerapan asas kepastian hukum dalam pelayanan publik di satuan pendidikan ialah tujuan pendidikan nasional telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selanjutnya asas yang ketiga yaitu asas kesamaan hak. Kesamaan hak dalam pelayanan publik menghendaki bahwa penyelenggara dalam memberikan layanan tidak membeda-bedakan suku, ras, agama, gender, golongan, dan status sosial. Adapun penerapan asas kesamaan hak dalam pelayanan publik di satuan pendidikan yaitu pendidik memberikan pembelajaran kepada setiap peserta didik baik yang berbeda agama, suku, status ekonomi, dan sebagainya. Kemudian asas yang keempat yaitu asas keseimbangan hak dan kewajiban. Keseimbangan hak dan kewajiban dalam pelayanan publik menghendaki bahwa penyelenggara dalam memberikan layanan harus berdasarkan keseimbangan hak dan kewajiban dari penerima layanan dan penyelenggara. Adapun penerapan asas keseimbangan hak dan kewajiban dalam pelayanan publik di satuan pendidikan yaitu pendidik ataupun peserta didik menyadari di samping hak yang mereka peroleh harus ada kewajiban yang mereka laksanakan. Asas yang kelima yaitu asas keprofesionalan. Keprofesionalan dalam pelayanan publik menghendaki bahwa penyelenggara dalam memberikan layanan harus berdasarkan kemampuan dan moral. Adapun penerapan asas keprofesionalan dalam pelayanan publik di satuan pendidikan yaitu pendidik yang mengajar harus memiliki kualifikasi yang sesuai. Selain itu juga menerapkan senyum, sapa, salam baik pada saat jam pelajaran maupun di luar jam pembelajaran. Asas yang keenam yaitu asas partisipatif.
partisipatif dalam pelayanan publik menghendaki bahwa pelayanan dapat mendorong peran serta penerima pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan. Adapun penerapan asas partisipatif dalam pelayanan publik di satuan pendidikan, yaitu pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didik dalam menentukan sarana belajar pada saat pembelajaran jarak jauh. Asas yang ketujuh yaitu asas persamaan perlakuan. Persamaan perlakuan dalam pelayanan publik menghendaki penyelenggara harus memberikan perlakuan yang sama dan tidak membeda-bedakan dalam memberikan layanan. Adapun penerapan asas persamaan perlakuan dalam pelayanan publik di satuan pendidikan, yaitu pendidik memperlakukan peserta didik baik yang berbeda agama ataupun status sosial dan sebagainya dengan perlakuan yang sama dan adil. Selanjutnya, asas yang ke-8 yaitu asas keterbukaan. Keterbukaan dalam pelayanan publik menginginkan bahwa penyelenggara dalam memberikan layanan secara terbuka dan mudah diakses. Adapun penerapan asas keterbukaan dalam pelayanan publik di satuan pendidikan, yaitu pendidik menyampaikan laporan hasil belajar peserta didik. Asas yang ke-9 yaitu asas akuntabilitas. Akuntabilitas dalam pelayanan publik menghendaki bahwa penyelenggara dalam memberikan layanan dapat dipertanggungjawabkan sesuai perundang-undangan yang berlaku. Adapun penerapan asas akuntabilitas dalam pelayanan publik di satuan pendidikan, yaitu pendidik melaksanakan tugasnya sesuai tupoksi dan tugas tambahan lainnya dari atasan. Asas yang ke-10 adalah asas fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan pada pelayanan publik hendaknya penyelenggara memberikan fasilitas dan pelayanan khusus bagi kelompok rentan yang sedang melakukan proses pelayanan. Adapun penerapan asas fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan dalam satuan pendidikan adalah memfasilitasi guru pendamping khusus dan memberikan pembelajaran khusus bagi anak berkebutuhan khusus atau cerdas istimewa. Asas yang ke-11 yaitu asas ketepatan waktu. Ketepatan waktu dalam pelayanan publik menghendaki bahwa penyelenggara dalam memberikan pelayanan publik dapat selesai dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Adapun penerapan asas ketepatan waktu dalam satuan pendidikan, yaitu pendidik dapat menyelesaikan suatu pembelajaran sesuai waktu yang ditetapkan. Misalnya seperti satu subtema harus dapat diselesaikan dalam waktu 1 minggu. Asas yang terakhir yaitu asas kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan dalam pelayanan publik menghendaki bahwa penyelenggara untuk cepat dalam pemberian layanan, tidak mempersulit dalam pemberian layanan, dan pelayanan mudah dijangkau oleh penerima layanan. Adapun penerapan asas kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan dalam satuan pendidikan, yaitu pendidik cepat tanggap dalam mengatasi permasalahan di kelas, memberikan pembelajaran dengan cara yang mudah dipahami peserta didik, serta selalu siap sedia saat peserta didik memerlukan bantuan. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.